Sahabat sekalian, pernahkah kamu merasa sangat bersemangat untuk berubah setelah melihat orang lain sukses di media sosial? Kamu langsung pasang alarm jam 5 pagi, beli baju olahraga, dan berniat hidup lebih produktif. Namun, setelah 2 hari kemudian, semangat itu hilang dan kamu kembali ke kebiasaan lama. Tenang, itu bukan salahmu. Ini adalah hal yang wajar. Kita dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan kerja keras berlebihan. Padahal, otak manusia dirancang untuk mencari kenyamanan dan menghemat energi. Jadi, saat kamu mencoba perubahan drastis, otakmu secara otomatis akan memilih jalan termudah untuk kembali ke pola lama. Lalu, bagaimana caranya berubah tanpa harus merasa tersiksa? Ada beberapa cara. Yang pertama, puasa dopamin di pagi hari. Di era digital, otak kita sering dibajak oleh notifikasi sejak bangun tidur. Ini membuat aktivitas produktif terasa membosankan. Triknya adalah jangan sentuh ponsel 1 jam pertama setelah bangun tidur. Biarkan otakmu menyesuaikan diri dengan suasana pagi yang tenang. 2. Alih-alih memaksa otak berubah drastis, berikan dia umpan yang menyenangkan secara bertahap. Caranya, gunakan pola kerja, meditasi 10 menit, fokus kerja 50 menit, dan istirahat 10 menit. Catatannya, saat istirahat, hindari media sosial, agar otak tetap tenang. Gunakan waktu untuk peregangan atau sekedar melihat pemandangan. 3. Fokus pada identitas, bukan daftar kerja. Kesalahan terbesar banyak orang adalah berfokus pada hasil akhir. Seperti aku harus olahraga. Ubahlah pola pikirmu menjadi identitas baru. Bukan aku harus olahraga, tetapi aku adalah orang yang peduli pada tubuhku. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan, seperti lari 10 menit, makan sehat, atau tidur lebih awal, adalah suara yang memperkuat identitas baru tersebut. Kesimpulannya adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Kuncinya bukan motivasi yang meledak-ledak di awal, melainkan memahami cara kerja otakmu agar bisa diajak kerjasama dengan lebih santai, realistis, dan berkelanjutan. Keempat, lingkungan adalah kunci. Sebanyak 45% tindakan kita dipicu oleh lingkungan, bukan sekedar niat. Jika kasur sudah menjadi zona untuk scrolling media sosial, maka niat sekuat apapun akan sulit dipertahankan. Yang pertama, sistem sederhana. Ubah lingkungan agar mendukung kebiasaan baik. Contohnya, jauhkan ponsel dari kasur sebelum tidur. Banyak orang ingin berubah secara instan, padahal perubahan besar justru datang dari konsistensi hal-hal yang kecil. Sahabat sekalian, jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, hasilnya bukan sekedar 365% lebih baik dalam setahun, melainkan bisa meningkat hingga 37 kali lipat. Sebagai contoh, membaca buku hanya 5 menit setiap malam mungkin terasa remeh. Namun dalam sebulan kamu sudah menamatkan 1 buku. Yang keenam, berhenti menonton, mulai bertindak. Menonton video pengembangan diri tanpa praktik itu ibarat menonton video olahraga sambil ngemil keripik. Seru tapi tidak mengubah apapun. Tantangannya, pilih salah satu langkah kecil dari yang telah dibahas dan mulai praktikkan besok pagi. Kedua, jangan menunda. Tidak perlu menunggu hari Senin atau motivasi besar. Perubahan nyata dimulai dari keberanian melakukan satu hal kecil yang kamu tahu itu penting sekarang juga. Sahabat sekalian, mengembangkan diri itu tidak harus ramai. Cukup bangun lebih awal, membaca sedikit setiap hari, menyelesaikan satu pekerjaan dengan fokus. Tidak perlu memberitahu semua orang, tidak perlu membuktikan kepada siapapun, cukup kita Allah saja yang tahu.
karena energi kita terbatas. Lebih baik kita gunakan untuk memperbaiki diri daripada dipergunakan untuk menanggapi hal-hal yang tidak perlu. Namun, ada satu cara lain yang juga sangat baik, yaitu bekerja dalam diam. Pertama, alihkan fokus pada diri sendiri. Mari kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Mari kurangi ikut campur urusan yang bukan urusan kita, karena waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan ke tempat yang salah. Kedua, konsisten tanpa harus diumbar. Tidak semua kebaikan harus diketahui orang. Cukup kita niatkan karena Allah. Biarkan hasil yang akan berbicara di kemudian hari. Yang ketiga, bersikap tenang dalam segala keadaan. Ketika dicela, kita maafkan. Ketika dipuji, kita bersyukur. Ketika gagal, kita belajar. Ketika berhasil, kita tetap rendah hati. Sahabat sekalian, tumbuh itu tidak perlu berisik. Cukup lakukan yang terbaik setiap hari dalam diam dan konsisten dengan doa. Suatu hari nanti, orang akan melihat hasilnya dan bertanya bagaimana prosesnya. Sahabat sekalian, kesimpulannya ada 4 langkah. Yang pertama, sadar atau muhasabah diri. Yang kedua, aksi atau target kecil ditambah dengan konsisten. Yang ketiga, lingkungan atau jaga fokus dan jauh dari drama. Yang keempat, niat. Niatkan dengan ikhlas dan terus bersyukur. Ingatlah, bukan tentang seberapa cepat kamu berubah, tetapi tentang seberapa istiqomah kamu hari ini. Sahabat sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri masukan di kolom komentar agar kami bisa terus menyajikan konten-konten menarik berikutnya.